kehidupan yang berat, orang bisa saja mengalami kekecewaan, mengalami putus asa, dan hilang harapan. Putus asa atau hilang harapan merupakan hal yang mengerikan. Mengapa? Ada beberapa alasan mengapa putus asa bisa menjadi hal-hal yang mengerikan dalam kehidupan ini. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa saudara-saudari. Salam jumpa kembali bersama dengan Nian Misteri dalam acara Wajah Allah. Kali ini kita membahas tema kuasa salib. Kembali ke topik kita, mengapa kekecewaan, keputusasaan, hilang harapan bisa menjadi sesuatu yang mengerikan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan Anda dan juga saya. Pertama-tama, hilang harapan, putus asa, dan kekecewaan bisa terjadi pada siapa saja. Setiap orang bisa mengalaminya. Bahkan orang percaya yang katakanlah paling hebat imannya bisa mengalami hal itu. Yang kedua, ia dapat terjadi berulang-ulang pada orang yang mengalami masalah hidup yang berat, yang belum tentu masalah itu bisa selesai dalam 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun sekalipun. Ketika masalah itu menjadi berat, maka putus asa, hilang harapan, kekecewaan bisa terjadi berulang-ulang kali dalam kehidupan orang itu. Nah, hilang harapan atau putus asa menjadi sesuatu yang mengerikan karena membawa orang pada keadaan hidup di mana bisa saja dia menjalani kehidupan itu, tetapi tidak dalam sebuah keadaan yang mendorong dia untuk menjadi pribadi yang mau maju berkembang ataupun memiliki harapan untuk terus naik. Hilang harapan atau kekecewaan atau putus asa juga bisa membawa orang pada akhir kehidupan yang memilukan, mengerikan. Ada orang yang mengatakan, orang bisa tidak makan selama 1 minggu. Tubuhnya masih tahan, masih bisa hidup. Orang bisa tidak minum minimal 3 hari, bisa bertahan hidup. Tetapi kalau dibilang orang hilang harapan, orang kecewa, orang putus asa, jangankan 1 hari, 1 menit saja ketika dia hilang harapan, dia putus asa, maka dia akan mengakhiri kehidupannya. Itu sebabnya orang-orang yang melakukan bunuh diri adalah orang-orang yang merasa bahwa dia tidak bisa lagi bertahan dalam kehidupan ini dan dia memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya karena dia telah kehilangan harapan. Saudara-saudara, putus asa bisa terjadi karena beberapa penyebab. Masalah yang tak kunjung selesai. Hilangnya harapan karena persoalan yang terlalu berat. Akumulasi persoalan-persoalan itu bisa menimbulkan ketakutan dalam kehidupan. Ketakutan yang besar membuat orang putus asa, hilang harapan, tidak melakukan apa-apa lagi. Hidup hanya sekedar hidup. Kelelahan karena beban-beban hidup, karena kepadatan aktivitas, dan seterusnya akan membuat orang kemudian merasa putus asa, merasa hilang harapan. Tetapi bisa disimpulkan bahwa semua penyebab-penyebab itu jauh lebih besar penyebabnya ada di dalam keadaan ketika kita memahami bahwa dunia tempat kita hidup adalah dunia yang telah jatuh dalam dosa dengan berbagai dampaknya. Sehingga orang bisa saja mengalami ketakutan yang akut, mengalami depresi atau tekanan-tekanan karena persoalan hidup yang berat, mengalami kelelahan karena hal-hal yang dikejar dalam hidup sebenarnya bukan hal yang utama dalam hidup ini. Hal-hal itulah yang merupakan dampak dan akibat daripada dosa. Kita hidup dalam dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Dosa membuat manusia terpisah dari penciptanya. Dan ketika manusia terpisah dengan penciptanya, kekuatan dan kuasa untuk menjalani sebuah kehidupan yang memiliki damai sejahtera, yang memiliki keteguhan, yang memiliki pengharapan menjadi sirna, menjadi hilang. Amanda Todd adalah seorang remaja berkebangsaan Kanada yang tanpa sengaja menjadi juru bicara pada tema keputusasaan kita pada saat ini. Atau katakanlah kisah hidupnya menjadi sebuah gambaran bagaimana putus asa bisa menjadi kekuatan yang mencengkram, membuat kehidupan itu tidak lagi seperti yang diharapkan,
dan membuat orang kemudian memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya. Pada umur 15 tahun, setelah seorang berdebat berhasil meyakinkannya untuk berpose telanjang dada untuk suatu foto, kemudian orang itu mengirim surat kaleng pada Amanda dengan ancaman untuk menyebarkan foto itu jika ia tidak berfoto dengan lebih terbuka lagi. Tetapi si bedebah itu tetap mengunggah foto itu. Penghinaan kemudian menghujani Amanda, bagaikan hujan badai yang mendadak turun pada musim panas. Dari sekolah hingga lingkungan tempat dia bergaul, bahkan di internet, dia menjadi bahan tertawaan orang-orang di sekitarnya. Amanda yang sudah rentang dan tertutup itu semakin menarik diri. Ia menghindari teman-temannya dan tetap di rumah. Tetapi ia tak bisa lari dari pesan tertulis, telepon, dan tatapan orang-orang. Keluarganya kemudian memindahkan dia dari sekolahnya. Tetapi para pencemooh terus mengikutinya. Selama 3 tahun ia dikuntit dan dicemooh. Ia kemudian berada dalam tekanan jiwa yang berat. Dia melarikan diri pada narkoba dan minuman keras. Dia mulai menyayat-nyayat tubuhnya sendiri. Dia bersembunyi dalam kamarnya. Dia menenggak obat pemutih pakaian dan mencoba mengakhiri hidupnya. Akhirnya, dalam suatu aksi putus asanya, ia mengunggah video 9 menit ke YouTube menggunakan tulisan pada semacam kartu-kartu flash yang menceritakan kisah pilunya dalam bulan-bulan kemariannya atau penderitaannya, ketika rasa malu yang ia datangkan pada dirinya juga pada keluarganya. Rekaman video itu hanya menunjukkan separuh bawah wajahnya dan pesan-pesan tertulisnya. Dia menulis begini: "Aku tak memiliki siapapun. Aku butuh seseorang. Namaku Amanda Todd." Sebulan setelah ia mengunggah video itu, ia mencoba bunuh diri lagi. Kali ini, dia berhasil. Saudara-saudara, seandainya saja harapan ada dalam kehidupan Amanda, maka dia dapat mencari pengharapan dalam kehidupannya ketika masalah itu menekan dia dengan berat. Setidaknya, dia bisa berpegang pada sesuatu yang menguatkan jiwanya untuk melanjutkan kehidupannya. Bagaimana kemudian kita bisa mengatasi keputusasaan, hilang harapan, kekecewaan akibat daripada dosa, atau karena keadaan-keadaan hidup yang memang berat, yang terpaksa kita harus melaluinya? Bagaimana mengatasi hal itu? Karena dampaknya bisa terjadi seperti Amanda Todd. Dan saya percaya ketika hal ini disampaikan dan Anda mendengarnya, ada beberapa orang di antara Anda yang pasti mengatakan, saya dalam keadaan hidup yang berat pun pernah melakukan upaya untuk membunuh diri. Ketika persoalan-persoalan tidak selesai, ketika keadaan-keadaan menjadi semakin sulit dan hilang harapan, ketika kekecewaan begitu menumpuk dan hidup rasanya tidak seindah lagi seperti yang diharapkan dan tidak lagi menggembirakan untuk dijalani, banyak orang yang kemudian mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Mungkin percobaan pertama gagal, tetapi siapa tahu dengan percobaan yang berikutnya. Saudara-saudara, jawaban terhadap persoalan-persoalan ini, keputusasaan dan kekecewaan, hanya ada pada satu kata, yaitu salib. Mengapa salib? Salib adalah tindakan Allah, tindakan kasih Allah yang mengambil inisiatif untuk mendamaikan dirinya, diri Allah dengan Anda dan saya. Mendamaikan. Allah yang berinisiatif. Allah berinisiatif ketika kita tidak mampu untuk mendatangi Dia, ketika kita mau menyerah, ketika kita mengatakan bahwa kita terlalu rendah untuk datang kepadanya. Allah yang berinisiatif untuk mengasihi kita dengan memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di salib sebagai tanda kasih yang paling besar untuk mendamaikan kita dengan dirinya.
Ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, dan pada saat terakhir sebelum menghembuskan nafasnya, dia mengatakan, sudah selesai. Sudah selesai dalam bahasa aslinya adalah tetelestai, yang berarti sesuatu yang terjadi di masa lalu, berupa tindakan di waktu yang lampau, tetapi memiliki dampak yang kekal. Sesuatu yang terjadi di masa lalu, tetapi memiliki dampak yang kekal. Kematian Tuhan Yesus terjadi di masa yang lalu, ribuan tahun yang lampau, tetapi kekuatan kuasanya memiliki dampak yang kekal dan dialami oleh kita saat ini pun yang percaya padanya. Salib merupakan kekuatan dan kuasa Allah yang memberikan pengharapan ketika keputusasaan mencengkram, ketika kekecewaan begitu kuat, ketika hilang harapan terjadi dalam kehidupan. Ketika relasi Allah dengan manusia dipulihkan lewat salib, maka ada damai sejahtera yang dilepaskan. Ada kasih karunia yang memberikan kekuatan. Ada berkat-berkat yang diberikan kepada manusia di tengah-tengah keadaan hidup yang tidak mudah. Ada penjagaan dan pelindungan dari kuasa musuh yang seringkali menipu kita dan membuat kita tertekan, depresi, bahkan putus asa. Salib adalah kasih Allah, karunia Allah yang diberikan kepada orang percaya untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan. Bahkan ketika ada dalam keadaan hidup yang bisa membuat putus asa, hilang harapan, kekecewaan, menjadi kekuatan yang bisa menghancurkan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Pulih karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Cara-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku,
Kasih karunia, salib melambangkan kasih Allah yang dikaruniakan kepada kita. Kasih yang pernah dijelaskan bahwa kasih yang tidak memiliki batas. Kasih yang memberi sekalipun, kasih yang rela berkorban. Kasih karunia. Dalam Roma 5 ayat 20, salah satu ayat yang berbicara tentang kasih karunia ini, dikatakan, hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dalam bahasa aslinya, kata di sini menjadi semakin banyak berarti pleonazo. Dalam kata bahasa aslinya, pleonazo berarti menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, kata kasih karunia di sini berarti huperisou. Huperisou. Itu di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Memang kata-katanya agak sulit karena dalam bahasa Yunani, tetapi saya hendak menunjukkan bahwa dalam bahasa aslinya semakin banyak dan berlimpah-limpah di sini menggunakan dua kata yang berbeda. Artinya bagaimana? Dalam dua kata yang berbeda untuk kata berlimpah ini mengandung arti yang penting untuk kita maknai tentang kasih karunia. Pleonazo membuat sesuatu melimpah atau meningkatkannya dengan memperluasnya. Artinya begini, hukum Taurat dengan segala aturan yang mesti dipenuhi. Ketika kita gagal melakukan hukum Taurat, maka ada sanksi, ada ancaman hukuman dan seterusnya. Hukum Taurat dengan segala aturan membuat orang kemudian gagal untuk melakukannya, akan lebih berdosa dan langgar lebih banyak aturan. Dosa semakin mengikat. Ketika gagal melakukan hukum Taurat, maka dosa semakin mengikat. Dampak-dampak dari dosa itu semakin menekan orang yang berpegang pada hukum Taurat. Nah, bedanya dengan huperiseu yang dikatakan sangat berlimpah ruah, luar biasa berlimpah atau terlalu jauh berlimpah, menggambarkan tentang anugerah Allah. Ketika dosa mengikat manusia yang melanggar aturan dibandingkan dengan anugerah Allah, maka anugerah Allah lebih besar dari dosa. Singkatnya ayat ini mau mengatakan dosa ada di sini, meningkat dengan kekuatannya. Tetapi ketika anugerah Allah diberikan kepada kita, maka anugerah Allah itu melebihi dosa. Dosa bisa berkuasa dengan dampaknya, termasuk keputusasaan. Tetapi anugerah Allah melampaui dosa, menang atas dosa. Saudara-saudara, Charles Spurgeon bilang begini, bila dosa diibaratkan sungai, maka anugerah ibaratnya samudera. Bila dosa diibaratkan gunung, maka anugerah seperti air bah pada Samanu yang melewati puncak-puncak gunung. Betapapun banyaknya dosa bertambah, dosa dapat diukur. Hitung jumlah pelanggaran manusia terhadap Taurat, maka dosa dapat diukur. Tetapi anugerah Allah tidak dapat diukur. Karena anugerah Allah, untuk menghitungnya, kita mesti menghitung perbuatan-perbuatan anugerah Allah yang merupakan pribadi yang kekal. Manusia terbatas, usianya terbatas, perbuatan-perbuatannya dalam ikatan dosa terbatas. Tetapi perbuatan-perbuatan anugerah Allah, kebaikan Allah yang adalah pribadi yang kekal, tidak terbatas. Itu yang mau dikatakan kepada kita. Dosa dalam kekuatan yang paling gelap sekalipun memiliki batas. Namun anugerah Allah, kasih karunia Allah tidak terbatas. Itulah yang memberikan pengharapan kepada kita. Saudara-saudara, hidup boleh berat. Dan saya setuju ketika Anda mengatakan hidup itu berat. Kita tidak hendak menyangkali bahwa keadaan-keadaan kehidupan terkadang berat. Terkadang persoalan melilit, dampak dosa menekan, dan kita mengatakan hidup ini susah. Oke, hidup ini berat. Tapi satu hal yang mau diingatkan dari salib yang merupakan kuasa kasih karunia Allah kepada kita, yang mau dikatakan kepada kita, hidup ini berat, tapi hidup yang Anda dan saya jalani adalah pemberian Tuhan, adalah kasih karunia Tuhan. Dan kalau kehidupan ini merupakan kasih karunia Tuhan, Tuhan pernah mengatakan, kamu tidak berkuasa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu. Penegasan bahwa hidup ini adalah kasih karunia.
mau menjaga hidup ini bagaimanapun ketika berakhir. Tetapi ketika kita dalam kehidupan ini Tuhan masih mengatakan jalan, maka kehidupan itu masih berjalan. Artinya yang menentukan akhir atau kemudian tidaknya sebuah kehidupan adalah Allah. Hidup itu adalah kasih karunia. Kalau hidup itu adalah pemberian daripada Allah, pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan, maka meskipun hidup ini kita akui sulit, tetapi di dalamnya karena Allah yang memberikannya, maka Allah yang akan menghidupi kita. Karena kasih karunia mengandung di dalamnya Allah yang bertindak untuk memelihara kehidupan Anda. Dia melakukan. Salib merupakan tanda bahwa dia sungguh-sungguh melakukannya bagi kita. Dia sudah melakukannya. Tindakan kasih Allah yang paling tinggi bagi kita adalah salib. Dan kalau itu sudah dia lakukan, maka apapun yang menjadi masalah yang membuat kita putus asa, hilang harapan, kecewa, adalah hal-hal yang dia bisa untuk selesaikan dengan memberikan pengharapan kepada kita. Salib adalah tanda kasih yang besar, di mana kasih Allah berlimpah-limpah ada di situ. Dan salib adalah tindakan Allah yang sudah terjadi. Sudah terjadi. Artinya apa? Kita memiliki jaminan dalam kehidupan ini. Sebab tindakan kasih Allah itu sudah terjadi. Dan kita berjalan pada saat ini. Kita hidup pada saat ini dengan sebuah jaminan. Bahwa kasih Allah yang berlimpah-limpah dan salib menjadi tandanya adalah kekuatan dan kuasa yang kita miliki dalam hidup ini. Sebagai orang percaya. Kita adalah orang-orang seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Yang kebajikan dan kemurahan Allah mengikuti kita. Saya ada di sini, kebajikan dan kemurahan Allah ada mengikuti saya. Anda ada di mana saja, kebajikan dan kemurahan Allah mengikuti Anda dalam keadaan apapun. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Kita katakan amin untuk kebaikan Tuhan ini. Luar biasa. Kekuatan kuasa salib juga menjadi kekuatan dan kuasa yang mendorong kita untuk berkeyakinan bahwa Allah ada bersama dengan kita pada saat ini. Apa yang terjadi ribuan tahun yang lampau terkadang mungkin gampang dilupakan. Itu kan peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lampau, Pak Pendeta. Ya. Tetapi saat ini pun kekuatan kuasa salib adalah kekuatan kuasa yang bersama-sama dengan Anda dan saya. Dia ada di dalam kita dan bersama dengan kita. Rohnya ada di dalam kita. Dia ada di dalam kita, bersama kita, menyertai kita. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku akan menyertai engkau senantiasa hingga akhir zaman." Tuhan Yesus juga mengatakan, seperti ditulis dalam kitab Ibrani, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau." Sekali-kali. Sekali-kali adalah kata negatif ganda. Sekali-kali berarti tidak akan, tidak akan, tidak akan. Tidak akan pernah, tidak akan pernah, tidak akan pernah. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Kekuatan salib menjadikan kita ada pada saat ini sebagai pribadi-pribadi yang diberkati oleh Allah, yang diberikan kekuatan oleh Allah, bersama-sama dengan kita. Dia ada dan hadir dalam berbagai keadaan hidup. Kekuatan salib juga membawa kita bisa memandang jauh ke depan, pada masa depan kita, pada hal-hal yang belum terjadi. Nah, seringkali orang kemudian terkunci dalam kekhawatiran atau ketakutan, putus asa dan hilang harapan ketika memandang ke depan dan berpikir, apa yang akan terjadi dengan saya? Apa yang akan mengalami? Apa yang akan saya alami dalam hidup ini? Kekhawatiran, kecemasan bisa membuat orang kehilangan harapan, takut. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa kekuatan kuasa salib adalah kekuatan kuasa yang ada dalam diri kita sebagai orang percaya. Ingat bahwa tadi dikatakan ketika Tuhan Yesus mati mengatakan sudah selesai, berarti perbuatan itu terjadi di masa lampau, tetapi kekuatan kuasanya kekal dan abadi. Artinya apa? Masa depan Anda adalah masa depan yang terjamin karena Tuhan ada di sana.
Tuhan ada di sana untuk menjamin Anda baik-baik saja. Ingat, suatu saat sebelum Petrus jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengatakan, Petrus, engkau akan menyangkal aku. Tetapi Tuhan kemudian mengatakan, tetapi aku sudah mendoakan engkau sehingga engkau tidak ada dalam keadaan yang lebih buruk. Apa yang dikatakan daripada perkataan Tuhan Yesus pada Petrus ini? Yang mau dikatakan bagi kita adalah Tuhan sudah ada jauh lebih ke depan sebelum peristiwa itu terjadi dan mengatakan kepada Petrus, kau akan mengalami hal itu, tetapi aku menjadi penjaminnya. Hari ini, ketika kita mungkin hilang harapan, putus asa melihat masa depan kita, Tuhan menjadi penjamin kita. Tuhan ada di sana, bukan untuk melawan kita, tetapi untuk menopang kita, menjaga, melindungi, memberkati kita, menguatkan kita. Pengharapan yang dikatakan seperti penjelasan tadi adalah sebuah kisah yang juga terjadi dengan Mary Cashman. Dia belajar tentang kebenaran ini, bahwa Allah mengasihi kita, Allah ada bersama-sama dengan kita, bahkan dalam keadaan hidup di mana kita sendiri bisa mengambil sebuah keputusan yang bertentangan dengannya karena putus asa, kecewa, dan hilang harapan. Cashman dia hidup pada masa kebangkrutan ekonomi atau biasa dikenal dengan depresi besar, di mana pada saat itu banyak orang kehilangan pekerjaannya, banyak perusahaan yang tutup, dan pada tahun 1930-an itu banyak keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya karena terpaksa menjual kekayaannya untuk melanjutkan kehidupan. Banyak orang yang tidak lagi memiliki pekerjaan. Itu juga terjadi dengan keluarga Mary. Gaji suaminya terpotong sehingga hanya sisa beberapa rupiah untuk kemudian memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan pada saat itu suaminya sakit dan ada banyak minggu penghasilannya menjadi berkurang. Akibatnya, Mary harus menerima pencucian dan penyetrikaan. Dia harus bekerja ekstra untuk memberikan kehidupan kepada 5 anaknya yang terpaksa karena kemiskinan memakai baju sumbangan daripada sebuah gereja. Suatu kali, dalam kepenatan bekerja, dalam kelelahan, dalam keputusasaan bagaimana esok hari dia harus memberikan makan dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dia mendapatkan bahwa pemilik toko kelontong setempat yang kepadanya Mary berhutang untuk menghidupi keluarganya menuduh putra Mary yang berumur 15 tahun mencuri. Tindihan-tindihan beban hidup membuat dia putus asa dan dia mengatakan dalam dirinya, saya tidak tahan lagi, saya tak bisa melihat adanya harapan. Mary lalu mematikan mesin cuci. Dia membawa anak perempuannya yang berumur 5 tahun ke kamar, lalu menutup lubang dan retakan pada jendela, menutup pintu dengan kertas dan kain-kain bekas, lap-lap bekas sehingga tidak ada lubang untuk udara masuk dan udara keluar. Lalu dia kemudian menghidupkan pemanas gas di kamar. Jadi dia membiarkan gas daripada pemanas itu keluar. Apa yang dia pikirkan? Rupanya dia berencana untuk bunuh diri. Anaknya kemudian berkata, Mama, ini tidak lucu, kita baru saja bangun. Tetapi Mary berkata, tak apa, kita akan tertidur sebentar lagi dan selamanya. Kemudian dia memejamkan mata, mendengarkan gas keluar, mencium bau gas. Tetapi tiba-tiba dia mendengarkan alunan musik. Alunan musik yang berasal dari radio yang lupa dia matikan ketika dia bekerja di dapur tadi. Dari radio itu terdengar alunan musik yang berbunyi, Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh betapa kita susah. Dan seterusnya. Ketika Mary mendengarkan lagu ini, dia menyadari bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan yang tragis.
Dia telah mencoba berjuang sendirian dalam peperangan-peperangan yang membuat dia putus asa. Tetapi dia menyadari bahwa dalam keadaan-keadaan itu, Yesus tetaplah kawan yang sejati. Ketika dia lemah, Yesus tetap ada bersama dengan dia. Dia melompat bangun, mematikan gas, membuka pintu, dan menaikkan jendela-jendela. Dia lalu kemudian melanjutkan tentang bagaimana dia menghabiskan sisa hari itu dengan mengucap syukur atas Allah, kepada Allah atas berkat-berkat yang telah dia lupakan. Dia mengatakan, terima kasih Allah bahwa memberikan dia 5 anak yang sehat, meskipun dia bersusah payah untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dan dia berjanji tidak akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih lagi. Dia berjanji untuk berjuang dalam kehidupan dengan kesadaran bahwa dalam keadaan hidup yang paling berat sekalipun, Tuhan tetap menjadi kawan yang bersama-sama dengan dia. Keluarga ini akhirnya berhasil melewati masa depresi besar atau masa keberangputan ekonomi yang besar. Kelima anaknya bertumbuh dewasa, menikah, dan memiliki anak-anak mereka sendiri. Saudara-saudara, saat putus asa, kecewa, atau hilang harapan terjadi dalam kehidupan kita, dari khotbah pada saat ini, yang mesti kita lakukan adalah pandang kembali salib Kristus. Pandang salib itu, dan bayangkanlah bahwa Yesus yang tersalib adalah Allah yang tersalib bagi Anda. Yang salib itu membuktikan bahwa Dia sangat mengasihi Anda dan mau memberikan apa saja untuk kehidupan yang Anda jalani pada saat ini. Berdoalah di hadapan salibnya. Bawa pergumulan Anda, letakkan kekhawatiran Anda, ketakutan Anda, kecemasan Anda, ketakutan Anda, kecemasan Anda, kekhawatiran Anda, perasaan-perasaan negatif itu yang membuat Anda hilang harapan, letakkanlah di salibnya. Letakkanlah di salibnya. Karena di salib itu, Dia membawa segala kelemahan-kelemahan kita. Dia menanggung segala dosa-dosa kita. Sembahlah Dia di situ. Tinggalkan segala ketakutan, emosi negatif, kekhawatiran Anda. Bawa Dia di dalam diri Anda. Bawa salib itu. Sembahlah Dia. Pujilah Dia sekali lagi di salib itu. Bersyukurlah karena Dia sudah melakukannya bagi Anda dan saya. Karena ketika Dia sudah melakukannya bagi kita, maka kekuatannya kita rasakan. Dan pada saat ini, saya percaya kekuatan salib itu telah memberikan harapan kepada Anda untuk melihat kehidupan ini ada dalam sebuah pandangan bahwa yang terbaik dari Tuhan, yang terbaik dari Allah masih datang dalam kehidupan Anda. Kita akan mengakhiri episode kali ini. Kuasa salib. Kita akan berjumpa kembali dalam acara Wajah Allah, masih bersama dengan Nian Listri. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberkati saudara-saudari lewat acara yang kami telah berikan atau persembahkan kepada saudara-saudari. Tetap doakan kami supaya lewat acara ini kami boleh menjadi berkat bagi saudara-saudari dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom.